Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Sepira dengan NIM 2313600030 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya membuat video untuk mata kuliah Nahwu 1 dengan dosen pengampu Dr. Haji Aang Saiful Mila MA. Dan pembahasan yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian ilmu nahwu, sejarah ilmu nahwu, dan kaidah ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk dapat memahami teks-teks berbahasa Arab. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang ilmu lugah yang bisa dipelajari dalam dua tujuan. Yang pertama, bisa dipelajari sebagai sarana untuk mendalami bidang ilmu lain yang ditulis dengan bahasa Arab, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Yang kedua, ilmu nahwu bisa dipelajari sebagai tujuan spesialis linguistik bahasa Arab. Ilmu nahwu yaitu ilmu yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk menggabungkan kata-kata. Ilmu nahwu yaitu ilmu yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk menggabungkan kata benda atau ismun, kata kerja atau fi'lun, dan huruf atau harfun untuk membentuk kalimat yang bermanfaat atau jumlah mufidah. Juga untuk mengetahui keadaan i'rab atau huruf akhir dari sebuah kata. Dan sekarang sejarah ilmu nahwu. Ilmu nahwu dikodifikasikan oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali atas instruksi Imam Ali bin Abi Thalib saat beliau menjabat sebagai khalifah. Ide ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor agama dan faktor sosial budaya. Dari faktor agama, nahwu memiliki tujuan untuk menjaga Al-Quran dari kesalahan atau larangan. Karena di kalangan masyarakat Arab banyak sekali kesalahan membaca Al-Quran dan kesalahan kata. Dari faktor sosial budaya, sesungguhnya bahasa tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan manusia. Bahasa berkembang sesuai dengan berkembangnya kebudayaan manusia itu sendiri. Dalam sejarah munculnya ilmu nahwu disebutkan bahwa Khalifah Ali beserta para tokoh bahasa Arab dan Al-Quran telah menyusun sedikit demi sedikit teori ilmu nahwu yang merupakan cikal bakal munculnya ilmu nahwu. Selanjutnya, ilmu nahwu berkembang tahap demi tahap sehingga menjadi suatu ilmu yang sempurna yang mengkaji tata bahasa Arab dan menjadi unsur penunjang bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Arab fusha, baik dari orang Arab sendiri maupun dari orang non-Arab. Walaupun mempunyai mazhab atau aliran. Mazhab tersebut ada 5, yaitu 1. Mazhab Basroh. Pendiri mazhab ini adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat pada tahun 1754 Hijriah. Beliau dikaruniai kecerdasan luar biasa, mampu mengungkapkan rahasia dan keluhuran bahasa Arab dengan cermat. Awal mula kota Basra dikenal sebagai ilmu nahwu karena Abu Al-Aswad memberi tanda baca mushaf Al-Quran, lalu banyak orang yang datang kepada Abu Al-Aswad untuk mempelajari ilmu qiraah dan dasar-dasar ilmu i'rab dan belajar di Masjid Jami Basra. Dan kota Basra juga selalu menjadi pusat kegiatan pengajian dan penelitian di bidang itu. Dan yang kedua adalah mazhab Kufah. Jika mengkaji kitab Tarajum Ahli Nahwu dan melihat pendahulu ulama Kufah, maka akan ditemukan Abu Ja'far Ar-Ruwasi dan Mu'az Al-Haro berada pada urutan pertama. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka berdua peletak mazhab Nahwu Kufah. Karena, menurut kesepakatan ahli sejarah, peletak kaidah Nahwu Kufah adalah murid mereka berdua, yaitu Al-Kisai dan Al-Faro. Kedua murid inilah yang merumuskan pondasi ilmu nahwu Kufah dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Hasilnya, kaidah-kaidah yang lahir dari Kufah memiliki corak tersendiri yang berbeda dengan mazhab Basrah. Dan yang ketiga adalah mazhab Baghdad. Selain dua kota Basra dan Kufah yang menjadi pusat kebudayaan dan intelektual Irak, saat itu muncul sebuah kota baru yang menjadi pesaing pusat intelektual dua kota yang telah berdiri lebih dahulu, yaitu kota Baghdad. Kota Baghdad ini
didirikan dan dibangun oleh Al-Mansur Billah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Namun sebenarnya rencana pendirian kota tersebut telah dicanangkan oleh saudaranya Abul Abbas As-Saqqah dan pembangunannya dimulai pada tahun 125 Hijriah dan mulai ditempati pada tahun 129 Hijriah. Dan yang keempat adalah mazhab Andalusia. Ulama Nahu yang pertama ialah Jaudi bin Usman al-Mawruri. Ia melakukan pengembaraan ke timur dan belajar ilmu Nahu kepada Al-Kisai dan Al-Farabi. Selain itu, ia juga orang pertama yang memperkenalkan karya-karya Nahu mazhab Kufah di Andalusia dan sekaligus juga ilmuwan negeri tersebut yang menyusun buku tentang Nahu. Ia mengajar ilmu Nahu hingga wafat tahun 198 Hijriah. Baru setelahnya muncul tokoh-tokoh lain seperti Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Ia juga melakukan perjalanan ke timur. Ia mempelajari ilmu Nahu dari Utsman bin Said al-Misri, masyhur dengan nama Warsi. Dan yang kelima adalah mazhab Mesir. Al-Walad bin Muhammad al-Tamimi al-Basri, terkenal dengan sebutan Al-Walad. Ia adalah ulama yang pertama kali mengajarkan Nahu di Mesir. Sebelumnya, ia melakukan perjalanan ke Irak dan belajar kepada Al-Khalil bin Ahmad. Sekembalinya dari Irak, ia mendapatkan ilmu sekaligus mengajarkan kitab-kitab bahasa Arab karangan Al-Khalil. Al-Zubaydi berkata, sebelum adanya Al-Walad, tidak ada kitab-kitab Nahu dan bahasa yang diajarkan di Mesir. Selanjutnya muncul Abu Hasan Al-A'az. Ia adalah murid dari Al-Kisai. Lalu ia bergabung untuk mengajarkan ilmu-ilmu Nahu di Mesir. Lalu kaidah Nahu. Usul an-Nahwi adalah nama kaidah bahasa Arab untuk memahami dalil-dalil syariat, Al-Quran, dan hadis. Walaupun bersumber dari dalil otoritatif, dalam kajiannya ada perbedaan pendapat ulama bahasa dengan jumlah dan jenis sumber kaidah Nahu. Menurut Ahfaf Hasanain, ada 4 dalil, yaitu nakal, qiyas, ijma, dan istihab. Tetapi menurut Ibnu Al-Anbali mengatakan ada 3, yaitu nakal, qiyas, dan istihabul hal. Karena ijma tidak disebutkan, maka disimpulkan oleh Imam Al-Suyuti bahwa ijma adalah bukan kaidah Nahu. Sama atau nakal. Sama atau nakal merupakan sumber pertama dari usul nahwi sebagaimana dalam usul fikih yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Al-Anbari mendefinisikan bahwa sumber nakal adalah perkataan orang Arab yang fasih dan tidak termasuk perkataan orang-orang non-Arab seperti para maulidin dan lain sebagainya, serta yang tidak terdapat syadz. Dan Suyuti pun sepakat dengan definisi yang dibuat oleh Ibnu Al-Anbari bahwa yang termasuk nakal atau sama terdiri dari 3 sumber utama yang menjadi dasar qat'i dalam ilmu Nahu, yaitu Al-Quran, Sunnah, atau hadis, perkataan Arab baik syair maupun prosa. Ijma dalam istilah ulama usul adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syariat. Maksud kesepakatan di sini adalah kesepakatan terhadap satu perkara. Tidak ada ijma yang dilakukan oleh satu orang ulama. Jadi syarat kumpulan mujtahid menjadi syarat terjadinya ijma. Qiyas. Pengertian qiyas dalam usul nahwi adalah mengikuti orang Arab tentang metode berbahasa mereka, membawa bahasa kita kepada bahasa mereka dalam hal sumber materi bahasa serta cabang-cabangnya, pengucapan huruf serta cara menyusun kata-kata dan lain sebagainya. Para linguis sepakat bahwa yang pertama kali menggunakan qiyas dalam ilmu Nahu adalah Abdullah bin Abi Ishaq al-Hadramain. Kemudian baru diteruskan oleh Al-Khalil dan Sibawayh. Selanjutnya, qiyas mengalami perkembangan dan setelah Sibawayh, kaidah qiyas semakin sempurna.
sebagaimana yang dilakukan oleh Abi Ali Al-Farisi. Ibnu Al-Anbari telah menetapkan dalam qiyas terdapat 4 rukun, yaitu asli, cabang, hukum, ilat. Istishab mengandung pengertian kembali merujuk kepada ketentuan asal dalam masalah-masalah nahwu yang tidak terdapat dalam ketiga usul lainnya. Menurut Ibnu Jini, al-istishab adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Baik, cukup itu saja yang saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.